Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Adinda Baby, mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Judul materi yang akan saya sampaikan adalah pembentukan karakter unggul untuk sumber daya manusia yang berkualitas di era VUCA. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Seperti yang kita tahu, bahwa di era sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Di era yang serba teknologi, sekiranya manusia dipermudah dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti penggunaan kartu e-tol, tersedianya aplikasi m-banking, ojek online, internet, dan masih banyak lagi. Perkembangan pesat ini perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya mampu menggunakannya, namun juga mampu menciptakan dan mengendalikannya. Apalagi di era VUCA seperti ini, yang membutuhkan pemimpin modern dalam menjalankan suatu organisasi. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk apa itu VUCA. VUCA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah VUCA sendiri berasal dari United States Army War College untuk menggambarkan kondisi akibat perang dingin. Konsep VUCA sejak itu telah diadopsi di seluruh bisnis dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategi. Yang pertama adalah volatility atau volatilitas. Volatilitas mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam kondisi tertentu, bahan yang mudah menguap dapat meledak secara berbahaya, berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur. Ini memberikan implikasi lain bahwa kondisi volatilitas adalah kondisi yang berbahaya. Hal yang menarik tentang volatilitas adalah meskipun dapat mewakili bahaya, namun juga dapat mewakili peluang. Intinya adalah volatilitas bagus jika Anda mencari peluang, dan buruk jika Anda menyukai prediktabilitas. Yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Mengatasi situasi tersebut bisa dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber informasi. Ketidakpastian juga turut menegaskan bahwa VUCA adalah situasi yang tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi apabila menginginkan bisnis bertahan. Tanpa disadari, semakin lama pengalaman, maka ide baru pasti akan banyak bermunculan. Yang ketiga adalah complexity atau kompleksitas. Kompleksitas justru merupakan kelebihan informasi, sehingga orang-orang yang terkait sulit untuk menangkap informasi akurat. Demi mengatasi situasi tersebut, maka harus bijaksana. Adanya koordinasi mampu membentuk kolaborasi yang meningkatkan komunikasi secara langsung tanpa ada penambahan informasi yang tidak penting. Lalu yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas. Ambiguitas adalah kebalikan dari kompleksitas, yakni kekurangan informasi yang memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini perlu diciptakan ruang untuk berinteraksi supaya terbentuk sebuah kejelasan dan terkait fakta yang terjadi. Apa saja konsekuensi dari adanya VUCA? Yang pertama, manusia didorong untuk memiliki pemikiran yang strategis. Di era ini, kita didorong untuk membuat lebih banyak keputusan, di mana kita harus mempertimbangkan pertukaran ide, keberhasilan yang cepat, prioritas absolut, kerugian yang dapat diterima, dan aspek lainnya. Kita tidak dapat membuat keputusan ini tanpa benar-benar menyadari konteks di mana kita bertindak. Kita perlu sadar bahwa dalam situasi di era VUCA ini bukan berarti mengubah strategi secara terus-menerus, tetapi mengakui ketertarikan strategi yang perlu ditinjau lagi dan lagi. Selain itu, penyesuaian strategi cenderung memicu modifikasi rencana. Ini memiliki keunggulan untuk membuat keseluruhan sistem menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua adalah keahlian seorang pemimpin yang perlu dikembangkan. Dikarenakan ketidakpastian yang merajalela, ini juga berdampak pada para pemuda yang mengalami stres dan keraguan terhadap perubahan zaman yang terlalu cepat. Itulah mengapa kecakapan seorang pemimpin sangat diperlukan untuk mematahkan pola dengan mengambil posisi bijaksana dan mengartikulasikan strategi yang diberikan. Dengan situasi yang cenderung berubah-ubah ini, para pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengeluarkan potensi semua orang dengan menanamkan dan mendorong untuk dapat beradaptasi dengan situasi VUCA yang sangat membingungkan. Sesuai dengan konsekuensi adanya VUCA, lalu keterampilan apa yang sesuai dengan era VUCA saat ini? Yang pertama ialah insting yang kuat.
yaitu kemampuan untuk mengeksploitasi dorongan batin untuk membangun dan menumbuhkan hal-hal serta terhubung dengan orang lain. Yang kedua, kejelasan, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melihat melalui kekacauan dan kontradiksi untuk masa depan yang belum bisa dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, mengubah situasi yang dilema, kemampuan untuk mengubah situasi yang penuh dengan dilema seperti menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang belum terselesaikan. Yang keempat, kemampuan belajar yang mendalam, di mana manusia mampu membenamkan diri dalam lingkungan yang tidak dikenal dan belajar lebih dalam dari sumber utama. Yang kelima, bioempati, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang alam, untuk memahami, menghormati, dan belajar dari pola-pola alam. Yang keempat, depolarisasi konstruktif, kemampuan untuk menenangkan situasi yang menegangkan, di mana komunikasi telah terpecah dan membawa orang-orang dari budaya yang berbeda menuju keterlibatan yang konstruktif. Yang ketujuh, transparansi, kemampuan untuk bersikap terbuka dan otentik tentang nilai-nilai apa yang penting. Yang kedelapan, prototype yang cepat, kemampuan untuk membuat inovasi yang cepat dengan harapan bahwa keberhasilan di kemudian hari akan membutuhkan kegagalan awal. Yang kesembilan, pengorganisasian mob cerdas, kemampuan untuk membuat, terlibat, dan memelihara bisnis atau jaringan perubahan sosial yang disengaja melalui penggunaan media elektronik yang cerdas atau lainnya. Lalu yang terakhir adalah penciptaan bersama, yaitu kemampuan untuk menanam, memelihara, dan menumbuhkan aset bersama yang dapat menguntungkan orang lain atau bisa kita sebut berkolaborasi. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, ia mengatakan bahwa salah satu kunci dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pendidikan, di mana dalam pendidikan ada 3 hal yang harus didapat, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Dan pastikan bahwa relatively adaptive di lingkungan yang volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity jangan hanya berada di zona nyaman. Di era pandemi saat ini, knowledge atau pengetahuan sangat mudah didapat. Melalui gawai pintar, media daring, dan teknologi digital, semua informasi bisa didapat dengan mudah. Untuk skill atau keahlian, menurutnya harus melalui praktek langsung, baik di laboratorium ataupun di industri. Dan yang paling penting ialah attitude atau karakter. Apalagi di era industri 4.0, menurutnya attitude atau karakter menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter dan membangun keadaban. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat orang cerdas, tetapi di atas semua itu, dia harus punya karakter dan tahu keadaban. Karakter yang harus dimiliki sumber daya manusia unggul adalah harus mempunyai etos kerja, semangat gotong royong, dan yang paling penting adalah integritas.